Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkera Solo. Mari kita sekali lagi belajar tentang firman Tuhan supaya kehidupan kita selalu dituntun oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu, tuntunlah kami Tuhan pada hari ini, supaya kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hari ini kami merasakan penyertaan Allah sungguh sempurna melalui firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mungkin kita akan gampang untuk bersukacita. Nah, kita mungkin juga sering melakukan berdoa. Kita juga sering melakukan mengucap syukur. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kita diminta Yesus untuk melakukan hal yang lebih lagi. Karena apa? Di dalam kata kerja ini juga diikuti dengan keterangan waktu. Ada kata senantiasa, ada kata tetaplah, kemudian ada kata dalam segala hal. Saya akan merasa bahwa memegang HP ini sangat ringan sekali. Tetapi bagaimana jika saya memegangnya seperti ini dalam waktu 1 jam? Terasa pegal. Saya akan merasa lelah. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan, supaya kita bersukacita itu senantiasa. Berdoa itu harus terus-menerus. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, seringkali kita melupakan kata keterangan ini. Tuhan meminta kita melakukannya tanpa berhenti. Dan itu harus terus-menerus. Di saat itulah kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Kita kan mudah untuk bersukacita waktu semua keadaan menjadi baik-baik saja. Mengucap syukur waktu kita menerima berkat Tuhan. Itu akan sangat mudah. Kita berdoa sewaktu keadaan menjadi baik buat kita. Tetapi, bagaimana jika keadaan itu berubah? Apakah kita tetap senantiasa bersukacita? Apakah kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mulai saat ini, baiknya adalah kita melatih untuk kita terus bersukacita, terus berdoa, dan terus mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan inginkan, supaya kita itu di saat melewati hal-hal yang tidak baik, nafsu kita bisa ditekan. Mungkin iblis datang untuk menggoda kita, tetapi kita bisa melewatinya. Karena kita melakukan 3 hal ini terus-menerus, dan itu yang dikehendaki Allah. Tuhan gak berkehendak yang aneh-aneh sebetulnya. Tuhan ingin kita untuk terus kuat, terus bertahan, tetap melakukannya, tanpa putus, tanpa jeda, tanpa istirahat. Kita nggak tahu keadaan, tapi kita harus bisa melatih diri kita. Beberapa waktu lalu, melalui renungan ini, saya pernah membahas tentang Galatia 6 ayat 9 yang berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lemah, ya, itu adalah lawan dari yang tadi kita bahas, yaitu caranya menjadi kuat, terus-menerus melakukannya. Karena berkat Tuhan itu tersedia buat kita. Dan saat kita tetap terus kuat, kita akan mendapatkan itu. Kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kita akan terus hidup di dalam
anugerah Tuhan. Tetapi jika kita melewatinya, kita akan mendapatkan sebuah kesia-siaan. Teruslah Bapak Ibu melakukan 3 hal ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya percaya bahwa kita akan bisa melalui waktu-waktu bersama dengan Tuhan, dan itu adalah waktu terbaik. Kita mulai dari sekarang. Saat Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, kita start dari situ. Dan kita akan melakukannya tanpa berhenti. Kita buat komitmen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami membuat komitmen Tuhan. Untuk kami bisa bersukacita senantiasa. Untuk kami tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Dan biarlah melalui saat ini Tuhan, di dalam setiap permasalahan apapun, kami bisa melewatinya hanya karena kami terus menatap Engkau. Kami hanya berfokus kepada Tuhan. Dan biarlah masalah itu datang. Masalah itu melewati kami. Tapi saat kami berjalan bersama dengan Engkau, semuanya Tuhan akan berlangsung dengan baik-baik saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam segala waktu Tuhan. Dan biarlah kami terus berkarya hanya karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depannya bersama-sama dengan Tuhan, dan kami bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.